Ada muhirabah man yushtara lahu iddatu harb. Artinya apa ya? Bukanlah kafir harbi orang yang dibelikan untuknya peralatan perang. Ini lain lagi ceritanya. Kalau seandainya ente jual beli peralatan perang, contohnya ente punya tank, contohnya gitu, punya pesawat apa tuh, pesawat tempur, punya pistol, ente jual gituan. Seandainya ente jual gituan, maka yang membeli peralatan perangmu itu nggak boleh orang kafir harbi. Kalau seandainya orang kafir harbi mereka yang membeli peralatan perang darimu, maka hukum menjual belinya itu batal, gitu. Begitu ya. Ingat, peralatan perang yang sudah jadi. Tapi kalau seandainya aku jual kepada mereka bahan bakunya, aku jual kepada mereka timahnya contohnya, aku jual kepada mereka bensinnya contohnya, gimana? Sah nggak? Jadi kalau seandainya peralatan perangnya sudah jadi, itu nggak sah. Bila mana yang membeli itu adalah kafir harbi ya, bukannya kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi nggak apa-apa, walaupun dalam sebagian gambaran itu menjadi haram hukumnya, sebagian gambaran, nggak semuanya. Tapi yang kita bahas ini kafir harbi yang ada permusuhan antara mereka dan kaum muslimin. Wahakala. Tidak diperkenankan kita menjual apapun kepada mereka yang bisa membuat mereka kuat, baik pun itu peralatan perang ataupun bahan-bahannya seperti bensin ataupun timah. Kata fuqaha nggak boleh, tetap nggak boleh. Bila mana mereka kafir harbi, wahakala. Tapi kalau seandainya mereka bukan kafir harbi, kafir dhimmi, maka sah-sah aja sih. Wahakala. Ingat ikhwan, juga sama di sini seperti yang pertama tadi. Jadi yang dhabit itu bukannya pembeli, orang yang dibelikan untuknya. Kalau seandainya orang kafir harbi mengutus muslim untuk membeli peralatan itu dari kita, tetap nggak boleh, karena dia akan menyampaikan ke orang yang kafir. Perihal seperti ini mungkin kalau kita bahas di kehidupan keseharian kita, ya kagak ada sekarang siapa yang jual peralatan perang. Tapi ini ikhwan, fuqaha disinilah membahas perihal yang sangat penting. Seandainya engkau menjual pisau contohnya, ente jual pisau buat motong-motong tomat, motong-motong bawang. Tahu-tahu yang beli orang sama dia itu tuh pisau ente yang dia beli darimu dibuat untuk bunuh orang. Nah, sah nggak berarti jual belinya kemarin? Sah aja. Kalau seandainya kita nggak tahu menau bakal diapain pisau ini, maka nggak apa-apa, jual belinya sah dan tidak haram. Tapi kalau seandainya engkau menjual pisau, menjual pistol, menjual cerulit, dan engkau tahu ini akan digunakan dalam kemungkaran, bakal dibuat tawuran nih sama nih orang contohnya, ini bakal dibuat nembak orang nih. Nah, sah nggak ya ikhwan? Dari segi hukum fikihnya, kalau sah aja, tapi hukumnya haram. Jadi ada muamalat yang sah tapi haram bila mana engkau menjual sesuatu yang yakin akan dipakai dalam kemungkaran, maka hukum jual belinya sah tapi hukumnya haram. Garis bawahi kalimat yakin. Ane yakin dia bakal menggunakan ini untuk membunuh orang. Tapi kalau ane ragu, ane nggak tahu mau diapain, nggak apa-apa, nggak haram hukumnya. Nah, ini sering terjadi ikhwan dalam keseharian kita. Kadangkala kita bekerja. Ada berapa pekan lalu ada orang nanya begini, Bib, ane bekerja nih, kerja apaan? Jahit baju. Tapi baju yang ana jahit itu kadang-kadang terbuka auratnya, baju seksi gitu, terbuka auratnya. Apakah itu ane yang jahitin, ane jual itu baju? Ini halal nggak pekerjaanku ini? Ini gara-gara ane akhirnya orang pakai baju ini dia buka auratnya, ya dia haram. Itu ane yang buat baju itu. Jadi sah nggak jual beli ane sekarang? Dan banyak seperti ini ikhwan. Kita bekerja, dalam pekerjaan bisa jadi bahan yang engkau buat itu bisa dijadikan alat untuk bermaksiat, maka sah nggak jual belimu? Begitu. Solusinya begini ikhwan, kalau sah sih sah aja, nggak ada yang batal, sah, tapi bisa jadi haram, bisa jadi tidak. Nah, makanya niatkan ketika engkau, contohnya yang tadi yang menjahit, ketika engkau menjahit tadi baju-baju yang terbuka auratnya, aku niat menjahit ini untuk digunakan bukan untuk yang haram. Bisa jadi ini baju digunakan oleh seorang perempuan ketika di hadapan suaminya, bisa jadi itu kan halal hukumnya. Nah, begitu caranya ikhwan. Jangan engkau
perhatikan, jangan engkau toleh bahwasanya ini bisa digunakan untuk haram, bisa jadi haram akhirnya. Jangan kau toleh perihal seperti itu. Niatkanlah kerjaanku ini, bahan yang aku buat untuk digunakan untuk ketaatan, digunakan untuk perihal yang mubah, maka hukumnya mubah. Walaupun orang yang membeli nanti dia menggunakannya untuk perihal yang haram, engkau nggak kena haram karena engkau tidak bermaksud untuk seperti itu. Lain hal kalau seandainya ente menjahit baju dengan maksud untuk digunakan dalam maksiat, nah kena dosa sekarang. Ente membuat pisau dengan niat untuk digunakan untuk bunuh-bunuhan yang haram, kena haramnya. Tapi kalau ane buat pisau digunakan untuk kebaikan, tapi dia yang salah, yang pembeli menggunakan pisau yang ane buat untuk kemaksiatan, ya dia yang maksiat, ente sih enggak. Nah itu solusinya ya ikhwan.